Alhamdulillah. Hari ini atau tepatnya tadi siang ceritanya. Saya nemu mantan kafir. Assalamualaikum. Bener ya? Bener? Iya, bener mantan kafir. Bener kan mantan kafir? Iya, jelas dong. Nggak tersinggung kan? Oh, enggak. Malah alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ini di sebelah saya ada siapa? Teh Yusa apa? Ocha, namanya Anastasia Yosa Samanta. Panggilannya? Ocha. Kok jauh amat dari Anastasia jadi Kan Ocha? Anastasia Yosa jadi Ocha. Oh, oke. Jadi panggilannya Teh Ocha apa? Ce Osa apa? Cece boleh. Oh, bukan Cece. Kan? Kurang sipit kalau Cece. Nggak sebanding ya bedanya kayak. Alhamdulillah ketemu dengan Ocha. Ngobrol-ngobrol ternyata Ocha ini juga dulu pernah bersyahadat di tahun berapa? 2017. 17. Berarti ini tahun ke-7 nih ya. Ya, insya Allah. Dari agama sebelumnya Katolik. Anastasia sih ini Iya, banget ya, Katolik banget ya. Iya. Katolik banget Pengen gitu. ganti nama gitu sebenarnya gimana ya? Oh, belum ganti di KTP nggak ganti nama? Enggak, karena kan emang kalau dokumen itu emang nggak bisa kok. Jadi Bisa. bisa ya? Bisa, cuman ya mungkin memang agak prosesnya ribet. ya, prosesnya. Tapi kalau namanya tidak mengandung kesyirikan nggak perlu ganti, nggak apa-apa. Oh, Gitu. nggak apa-apa ya berarti Nggak apa-apa. ya. Kalau nggak mengandung kesyirikan Tapi ya. aku pengen ganti kok, gimana ya? Kalau pengen ganti ada prosedur ya lah lewat kelurahan lah. Nanti ke Dukcapil segala Ya udah. macam. Ya udah, Mungkin kan sampai main aja sudah. ya. Yang penting kan sudah. Tapi keterangan agama di KTP udah diganti. Oh iya, insya Allah. Udah dong, Oh, udah, alhamdulillah. Soalnya banyak orang yang udah masuk Islam tapi nggak ganti keterangan agama di Dengan KTP. alasannya apa ya? Macam-macam, takut keluarga, takut dipecat di pekerjaan. Ada yang pengaruh soalnya ke pekerjaan. Nah, ini mau ngobrol ya sama Ocha ya. Tahun 2017 masuk Islam dari keluarga Katolik. Ya, Berapa saudara? 3. 3 saudara. Orang tua memang dua-duanya Katolik. Dua-duanya Katolik. Oke. Asli Bandung. Masih Jogja, lahir di Bandung. Oh, orang tua asli Jogja. Aku lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Orang tua pindah ke Bandung. Aku lahirnya di Bandung. Oke. Jadi Sunda dong ngomongin dong. Bisa kok bisa Sunda bener. Enggak bisa. Oke, lahir di Bandung. Terus dari kecil berarti memang ikut orang tua ke gereja. Iya, dari kecil ikut orang tua gereja ya harus ikut kan gitu. Karena kalau kecil kan aku nggak punya pilihan ya. Iya. Jadi berarti dikafirkan kan sama orang tua kan? Iya benar. Benar sekali. Bener kan? Iya, karena lahir harusnya sudah Islam tapi dikafirkan Ya, gitu. setiap bayi yang lahir fitrahnya Muslim. Muslim, betul. Menjadi Katolik, Iya, menjadi ya, Islam, Yahudi ya. atau Majusi Iya, sama orang iya, tua. iya. Berarti saya dikafirin orang tua ya? Nah, Kak, itu. ya? Gimana dong? Terus akhirnya masuk Islam 2017. Ya. Umur berapa tuh? 2017 berarti umur 22. Enggak kok. Oh, enggak. 26 tahun ya. Oh, 26. Oh, lo cuma beda 4 tahun aja. Oh iya. Berarti kita masih muda ya. Diskon dikit. Nah, waktu itu gimana? Kok bisa? Itu tiba-tiba apa gimana? Itu sebenarnya dari SMA ya. Dari SMA lah udah lama lah kok. Bukan karena lingkungan, bukan karena apa. Memang kalau misalkan aku ceritain dari awal, aku bertiga nih, alhamdulillah semuanya kakak-kakakku ini semuanya mualaf. 2 kakaknya? 2 kakakku mualaf duluan mereka. Oh, malah duluan? Tapi bukan karena mereka juga ya. Aku maksudnya mau mualaf ini bukan karena mereka juga. Selang berapa tahun? Oh, jauh banget kok. Mungkin ada selang 15 tahun atau 12 tahun ya. Karena aku sama kakakku umurnya jauh. Oh gitu? Iya, jauh banget. 2 kakaknya? 2 kakakku tuh, aku beda yang satu, berarti beda 12 tahun, beda 13 tahun sama beda 13 Kalau tahun. kakaknya yang pertama sama kedua bedanya berapa tahun? Cuman 2 tahun. 2 Terus tahun dari yang kedua sama Ocha bedanya? jauh banget, bisa 12 tahunan ya. 12 tahun? Iya. Oh, berarti orang tuanya dulu khilaf kali ya? Iya, itu. Diharapkan nggak ya gitu? Dari 12 tahun? Iya. Baru lahir Ocha? Lahirlah aku gitu. Oke, khilaf itu Iya, bener itu. Iya, kayak kebablasan begini. Jauh banget bedanya. Iya, jauh Bedanya banget. 15 tahun kakaknya udah mualaf. Ya, jadi pokoknya bukan karena kakak aku. Mereka mungkin ya, karena kan aku jaraknya juga terlalu jauh. Jadi nggak tahu juga ya mereka mualaf dikarenakan apa. Karena memang setelah itu menikah gitu. Oke. Yang pertama perempuan ikut sama suaminya, yang kedua ikut sama istrinya. Karena kan kakakku satu cewek satu cowok kan. Gitu. Jadi sama sekali pure bukan karena aku, memang pengen karena ada titik kenyamanan gitu.
Padahal aku juga nggak belajar apa-apa loh kok tentang Islam tuh. Kalau inget-inget ya sama aku apa ya gitu, nggak ada yang pernah oh ini ya gitu. Cuman aku pernah mimpi. Waduh, mimpi. SMA mimpi itu jalan di pematang sawah gitu, jalan di pematang sawah, ketemu sama bapak-bapak, terus cuman bilang ngobrolnya juga ngobrol yang Mimpi ketemu siapa? aku ketemu sama seorang bapak-bapak Oke. gitu. Aku bangun terus aku nanya gitu, aku tuh mengucapkan kalimat syahadat gitu, tapi itu karena aku mimpi itu. Aku nanya sama teman aku yang muslim, ini apa gitu. Aku bilang gitu kan, aku nanya ini apa sih gitu. Oh ini tuh kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu kalau lu mau masuk Islam lo harus mengucapkan ini gitu. Oh gitu. Lah lu kok tahu dari mana? Ya gue nggak tahu, cuman gue pengen ngeluarin kata-kata ini. Cuman itu kan zaman SMA ya kok. Jadi masih mencari kejati dirian. Apakah iya gitu? Ini kan mimpi membawa gue menjadi seorang mualaf atau tidak? Ya udah akhirnya berjalan nggak diwaro tuh, masih ke gereja, masih ada masalah, masih novena kalau di Katolik ya, berdoa novena masih novena masih berjalan. Setelah mimpi itu aku masih ke gereja, masih menjadi anak Allah lah gitu, masih terus dijalanin. Gitu. Tunggu sebentar, waktu kakaknya dua itu masuk Islam, orang tua gimana reaksinya? Kebetulan papa aku udah almarhum. Oke. Kalau mamaku masih ada. Nah, terus? Sebenarnya yang selalu aku ingat itu almarhum papa karena mungkin beliau seniman ya. Jadi beliau cuma bilang sama aku, sama kakak-kakak aku dan termasuk sama aku ya. Buat beliau agama apapun mengajarkan tidak ada mengajarkan yang jahat. Tapi tolong dijalani apa yang memang sudah menjadi agama lu. Itu pesan terbaik buat aku dari almarhum ya. Karena almarhum alhamdulillah tidak pernah menentang sedikit pun. Cuman beliau meyakinkan bahwa yakin sudah bisa menjalaninya, sudah bisa mengikutinya, sudah bisa yakin kamu tidak akan pernah berpaling lagi gitu. Karena jangan sampai hanya karena sesuatu, entah itu cinta, entah itu tuntutan dari kiri kanan bukan dari hati, lu bisa berpaling lagi. Karena mungkin banyak juga ya kok ya contohnya ya, mungkin ada orang yang sudah mualaf, tapi aku cerita kayak gini bukan karena jangan sampai yang memang tadinya mualaf mau gitu ya untuk jadi mualaf jadi nggak jadi karena takut gitu. Oh ternyata cobaannya seperti ini, karena kan setiap orang cobaannya beda-beda ya. Tidak bisa disamakan cobaan aku sama orang yang nanti mualaf. Tapi memang ada beberapa mungkin ya bisa dibilang orang terdekat juga melihat dia mualaf, sedikit aja ada masalah berpikirannya mau murtad. Balik lagi. Ya. Dan kebetulan kan tadi siang aku dengar kajian pada ini ya, Dodondi ya. Jadi ya oke, kita 100% Islam gitu. Tapi memang kita nggak akan pernah ada yang tahu hati itu. Ya udah. Itu mah memang harus benar-benar dari hati banget. Percaya nggak sih Allah tuh selalu nolong? Percaya nggak sih Allah tuh ngasih ujian? Lu nggak akan sia-sia hasilnya. Tinggal lu sabar atau lu enggak. Iya. Gitu. Karena semua yang lu terima, lu dapat, itu tuh semua udah ditulisin, udah digarisin sama Allah. Nggak usah marah lah. Lu tinggal berserah diri, tinggal ikhlas, ridho, ikhlas, udah. Betul. Cuman Dan yang paling penting nggak boleh suzon sama Allah. Iya, nggak boleh suzon sama Allah itu. Sama orang aja suzon nggak boleh, apalagi sama Allah. Betul. Allah mah, enggak lah, nggak mungkin Allah tuh ngasih yang jelek deh, nggak mungkin lah gitu. Jadi jangan pernah merasa, gue di dunia ini capek banget sih gitu. Ya dunia mah tempatnya capek, dunia mah tempatnya ujian. Tempat ujian, iya. Karena kalau lu mau nggak dapet ujian atau nggak mau capek ya goodbye aja gitu. Iya. Jadi setiap apa yang sudah diambil keputusan, kayak aku mengambil keputusan, oke, aku mau mualaf, tolong terima dengan baik, dengan ikhlas, dengan ridho, bahwa semua yang nanti akan didapat setelah mualaf diterima dengan baik. Jangan pernah gerundel gitu. Gerundel. Grundel ngomong. Kalau di tempat gue bahasanya gerundel. Iya, gerundel lah benar. Mamaku juga ngedumel gitu. Ngedumel gitu. Jangan ngedumel. Oh gini ya gue masuk mualaf, oh gini ya gue gini. Ya udah, itu mah udah
Udah digarisin, udah ditulis. Nyokap gimana waktu tahu kakak-kakaknya masuk Islam? Nyokap Nangis gerung-gerung atau gimana? enggak sih ya. Mungkin ya kok ya mungkin. Kebetulan kan di saat kakak-kakak itu mualaf kan aku masih kecil. Jadi nggak tahu ya ini tuh gimana ya gitu. Cuma Nggak tahu ya. Cuman kakak gue berpindah gitu. Ya, Saat itu kan belum pendewasaan juga ya, belum tahu nih agama ini nih bagaimana. Iya mungkin nangis, mungkin kecewa gitu. Tapi ya gimana gitu. Mungkin ada perbedaan sikap. Ada. Sama seperti aku. Papa nggak ada tahun berapa? Papa nggak ada tahun 2020 setelah aku mualaf. Oh 2020, berarti 3 tahun setelah sadar. Ya. Oke. Dan itu dia selalu bilang, almarhum tuh selalu bilang jangan lupa sholat. Ya. Papa meninggal masih dalam keadaan Katolik? Masih. Oke. Kok mau nanya boleh nggak mau nanya? Iya. Papa berarti kan meninggal dalam keadaan Katolik ya? Nih banyak ya, aku juga pernah nanya, cuman masih belum dapat dalam hati. Kan aku mualaf, papa aku keadaan kafir lah berarti ya. Gimana sih, boleh nggak sih aku ngedoain atau boleh nggak? Apa nggak boleh atau gimana gitu? Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Berarti aku hanya bisa, oh ya papa aku sebenarnya aku ikhlas ridho udah. Sorry to say, nggak boleh doain orang udah meninggal dalam keadaan kafir. Kalau doain orang yang masih hidup malah boleh. Tapi yang sudah meninggal dalam keadaan kafir malah kita nggak boleh mendoakan. Dan itu nggak nyampe. Sama nyokap gue juga gitu. Meninggal 2010, gue masuk Islam 2014. Gue tanya semua ustadz, semua ya, mau Habib, mau siapapun gue tanya. Gue cari dalilnya semua di pakai Google gitu ya, cari ya. Ternyata nggak nyampe doa kita. Malah kita nggak boleh doain. Jadi ya sudah, itu kan sudah menjadi pilihan daripada papanya Ocha. Ya. Allah juga maha tahu. Ya. Setiap orang kan sudah memang harus mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri. Ya sudah, kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus jadi waktu SMA mimpi masuk Islamnya setelah lulus kuliah berarti? Enggak, gue dari SMA tuh kan kerja. Oh kerja terus? Enggak kuliah gitu. Tidak sempat makan bangku kuliahan? Keras ya emang sih? Apalagi kalau yang besi itu, wah. Oh iya, keras banget itu. Ya memang enggak. Jadi ya udah di situ juga kebetulan gue juga kan umur 20 udah punya anak ya. Oh 20 udah, oke. 20 udah punya anak, jadi ya udah. Oh jadi masuk Islam setelah punya anak malah? Ya. Oh. Alhamdulillah anakku juga udah malah. Alhamdulillah. Bareng? Enggak. Duluan? Butuh proses. Duluan Ocha? Ya, duluan aku. Memang butuh proses karena di saat mau alaf itu dia berarti umur 4 tahun. Belum 4 tahun. Oh. Dan dia tuh masuk mualaf tahun kemarin pas bulan puasa. Oh baru tahun kemarin? 2023? Berarti 11 tahun. Oke. Alhamdulillah ya. Itu banyak dia nanya dan pergunjingannya. Cowok cewek? Cewek. Oh cewek. Alhamdulillah. Gimana ya? Ya udahlah pergunjingannya tuh. Ya nggak. Kalau ada yang nonton salah satu keluarga gue ya udahlah gue buka di sini aja karena nggak ada yang tahu. Nyokap sendiri pun nggak tahu kalau anakku mualaf. Oh gitu, sampai sekarang? Karena gue takut. Sampai sekarang? Ya. Karena cucu satu-satunya yang Katolik, hanya anak gue. Oh gitu? Jadi anak gue takut. Anak gue sangat tahu diri banget untuk menjaga perasaan nyokap gue. Gitu. Nah dulu waktu kakaknya masuk Islam, papanya mungkin ya tadi kurang begitu tahu. Mamanya bagaimana juga kurang begitu tahu. Nah waktu Ocha masuk Islam, gimana papa mamanya? Ya perubahan raut wajah, perubahan perlakuan pasti berbeda banget. Tapi nggak heboh marah-marah atau enggak gitu? Nggak pergi lu gitu nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gue terima aja gitu.
gue terima. Itu kan salah satu resiko yang udah gue ambil. Iya, iya. Tapi maksudnya orang tua hanya gimana? Hanya cemberut aja. Ya gitu, kayak ngapain sih lo pakai kerudung gitu. Oke. Itu kan kewajiban gue. Tapi kalau di rumah kan nggak perlu pakai kerudung. Ya kan kalau gue kerja keluar. Oh, kalau keluar. Ya. Oh, setelah Kirain di rumah juga pakai kerudung, tidur pakai kerudung. Setelah gue syahadat itu, gue langsung pakai kerudung kerja. Oke, alhamdulillah. Oh, Keren. kerja pakai kerudung. Jadi apa namanya? Gue selalu pakai kerudung. Gue mikir ini kewajiban gue kan. Jadi sama orang-orang di luar sana yang ngelihat, ya maaf ya, kayak temen gue nih yang mungkin ngelihat sekarang Syucia pakai kerudung, gue sampai disebut, oh itu si Apa? itu gitu. Masih ada yang begitu ya? Sih. Itu teman-teman yang dari circle yang lama. Ya. Apa ya? Jadi kayaknya itu ya gue nitip pesan aja lah sama orang-orang yang memang ya mungkin agamanya belum bareng sama gue nih gitu ya. Jangan lo lihat orang dari kerudungnya. Ya jangan lihat dari sifatnya. Kerudung itu memang udah suatu kewajiban di agama Islam. Terlepas orang itu bagaimana, jangan salahin kerudungnya. Gitu. Jangan gimana. Semua orang punya masa lalu ya kok. Mungkin orang-orang atau teman-teman gue yang tahu masa lalu gue, oh si Ocha begini, gue begini. Maaf nih, gue bertato. Tapi gue sebelum mualaf gue bertato. Oke. Mungkin mikirnya kan temen-temen kok si Ocha tuh dulu begini. Gue sebenarnya tutup mata tutup kuping kok, nggak mau tahu. Lu nggak pernah tahu kan pas saya jadi gue. Iya. Lu nggak pernah tahu mengalami apa yang gue alami. Kenapa gue begini, kenapa gue begitu. Kayaknya gue nggak perlu cerita deh sama semua orang alasan gue kenapa gue seperti itu gitu. Dan mereka melihat penampilan gue sekarang itu kayak nggak mungkin lah si Ocha. Si Ocha bisa. Tapi yang tadi sampai temen ngomong-ngomong begitu tuh teman-teman dari Katolik berarti. Kristen Katolik temen aku kan Kristen. Berarti mereka nggak pernah baca Bible ya? Ya mungkin nggak pernah lihat saya. Di Bible ada nggak perintah suruh pakai kerudung? Ada ya? Ada. Iya betul. Gimana sih kok lupa kok itu? Aku tadi ingat itu. Ada, aku pernah baca. 1 Korintus ya? 11 ayat 5-6. Ya. Ayat 5 sampai 6. Bahkan diharamkan makan babi juga ada loh. Ada. Iya kan? Ya. Tapi kalau diharamkan makan babinya itu dari perjanjian lama. Ya. Kalau di Paulus, sebenarnya kalau surat Paulus yang bilang semua makanan halal, kan dibilang semua makanan halal. Tapi kan Paulus nggak nyebut babi. Ya. Pertanyaannya, buat orang Yahudi, babi itu makanan atau bukan gitu? Buat orang Yahudi nih, bangsa Israel dari zaman dulu, kan babi memang sudah haram. Kalau sudah haram kan berarti dianggap sudah bukan makanan gitu, ya kan? Ketika Paulus bilang semua makanan halal, dan Paulus nggak nyebut babi, dan Paulus juga setengahnya orang Yahudi, berarti kan Paulus tahu juga babi bahwa haram gitu, ya kan? Tetapi mungkin sama gereja dianggap semua makanan babi termasuk makanan gitu. Ya. Mungkin ya. Iya. Itu kan ranah mereka. Tapi kalau yang kerudung harus pakai kerudung. Ya, itu memang yang ini. Sorry, pernah nggak lihat foto atau lukisan atau gambar Maria Ibu Yesus nggak pakai kerudung? Pernah nggak? Ya itu makanya. Gue pikir-pikir sama gue. Gue waktu kecil, gue Maria kan ceritanya tuh. Kok yang kelihatan cuma telapak tangan kan? Ya. Sama seperti orang yang berkerudung maksudnya aurat telapak tangan. Yang maksudnya ya Allah, ini sebenarnya gimana ya? Itu menjadi pertanyaan gue loh. Itu di saat gue SMP tapi. Ini ninja apa sih? Ini apa gitu? Ini gimana? Konsepnya agama gue kan kayaknya nih selama ini yang gue lihat si orang yang agama Katolik nih ngeliat agama Islam tuh kayak agama yang sebelah mata, ngerti gak sih? Oh ini agamanya orang ini nih, agamanya yang kayaknya orang yang miskin, sorry ya, yang gue lihat begitu gitu. Betul, memang betul. Keluarga gue juga masih ada mikir begitu. Karena kayaknya dipandang banget jelek banget gitu. Apa sih salahnya gitu? Sampai gue udah mikir apa sih salah agama ini gitu? Perasaan menurut gue setelah gue masuk mualaf indah banget, tidak pernah mempersulit, gampang. Itu sih yang gue rasa. Ya balik lagi itu yang patung yang itu, yang berkerudung itu, itu menjadi pertanyaan. Kok sampai gue ini gimana ya?
Ya, sebenarnya kan gini, ada pandangan gereja yang memandang bahwa masalah kerudung itu hanya masalah fashion, Ya, ya, fashion yang berkembang gitu. Bahkan ada pendeta yang bilang begini, kalau mau ngotot harus pakai kerudung seperti orang Yahudi zaman dulu, berarti yang laki-laki juga harus pakai gamis kayak Yesus gitu. Ada yang bilang begitu. ya, ya. Tapi kan bukan berarti istilahnya kitanya ngikut menutupi rambut itu karena fashion, bukan. Tetapi karena memang di dalam agama rambut perempuan memang termasuk aurat gitu. Ya, makanya harus ditutup. Sedangkan Paulus sendiri ngomong di dalam suratnya, wanita yang tidak berkerudung mendingan botak. Botak, gitu. ya benar. Dibotakin gitu. Nah, sekarang berarti kan dalam hal ini kan gereja mengikuti Paulusnya tuh setengah-setengah. Ya, Ada yang diikuti, ya. ada yang enggak. Mm-mm. Dan Kristen secara umum, secara yang mainstream, ada yang masih ngikutin, ada yang enggak. Ada yang nggak makan babi, ada yang makan babi. Iya kan? Oh, ya, Kristen beda-beda. ya, ya. Ada yang Advent, Advent nggak makan babi, Ya, bahkan nggak minum kopi malah. ya. Ya, ada sebagian besar Kristen makan babi. Jadi Kristen sendiri pun itu juga nggak konsisten ngikut Paulusnya, gitu ya. Ya. Masalah makanan, dietary sama makanan, masalah fashion, nggak konsisten, nggak semuanya gitu loh. Yang ngikutin malah yang sedikit, yang mayoritas nggak ngikutin. Gitu. Ya, ya. Nah, balik lagi ketika ngelihat mama sama papa ngelihat Ocha masuk Islam, hanya sikap aja yang berbeda gitu ya. Ya, iya sikap aja yang berbeda dan ya kayak Tapi- nggak mau lihat gue gitu kalau gue pakai kerudung tuh masuk kamar. Oh, tapi selama dari mulai Ocha masuk Islam tuh masih tinggal sama orang tua terus? Atau udah bisa waktu punya anak itu? Enggak, masih satu sama orang tua. Masih satu rumah? Oke. Jadi emang kayaknya kalau lihat gue tuh ya kayak dulu kerja. Setelah mulai tuh masih kerja tuh. Itu gue pakai kerudungnya sampai di luar rumah kalau nggak di tempat kerja. Jadi gue di motor tuh pakai hoodie gitu. Oke. Gue Terus? cuma merasa tanggung jawab gue aja sih itu kewajiban gue gitu. Iya. Kayak itu orang tua gue yang melahirkan gue, yang membesarkan gue. Tapi kan gue sudah memeluk agama yang berbeda, yang gue juga punya alurnya sendiri yang harus gue lakukan, kewajiban gue gitu. Ya udah, cuman ya memang itu menjadi suatu perdebatan sama perang batin sih. Ya itu salah satu cobaan mualaf. Lu kuat nggak diginin sama orang tua lu sendiri? Lu bakal berpindah atau enggak? Tapi pernah nggak ngobrol sama mamanya? Nah, pernah nggak Mang lihat lukisan gambar Maria nggak pakai kerudung gitu? Ya enggak, gue nggak berani. Oh, nggak berani. Dia yang berani. Yang ngomong-ngomong, temen sama Mang Erik itu temen apa? Itu temen kecil. Waktu temen nyolong mangga gitu? Iya, Oh gitu. dia tuh tapi masya Allah ya dipertemukannya setelah kita emang kita main dulu. Iya, Dia sering main dulu tuh di rumah aku. Iya. Karena aku Oh, dulu tetangga? karena aku dulu ini kok merentalkan PS tuh. Oh, rental PS. Jadi nongkrong. Oh, dia main Beliau PS. nongkrong, ya. Dia main PS. Iya. Bayar nggak? Bayar lu ya. Jadi Terus? dia main tuh nongkrong, sering disuruh sama mama. Kok Rick beliin ini, mau PS ya? Rick ya apa Rick? Oh gitu. Iya. Oh, Pokoknya deket banget lah sama, emang deket banget. Temen dari kecil Iya, berarti. temen dari kecil. Terus emang udah deket banget, terus hilang lah. Mungkin aku udah nggak buka PS tuh. Dia nggak tahu kemana, aku kemana. Ini memang sudah jalannya Allah tuh. Waduh, benar-benar luar biasa mempertemukan aku sama beliau, sama istrinya. Suami aku yang sekarang nih biasa sebelum tidur suka buka-buka YouTube. Oke. Nonton siapa? Nonton Erik atau nonton siapa? Nonton beliau. Oh, nonton Erik. Enggak, tapi awalnya aku nggak tahu kalau suami gue tuh nonton beliau, nggak tahu tuh. Terus? Biasanya kalau udah nonton tuh di back gitu loh kok, di back. Jadi nggak itu. Nah, aku pagi-paginya tuh pinjam HP dong, aku bilang gitu. Pas dibuka podcastnya beliau. Nah, bentar dulu, gue kayak kenal sama dia orang. Siapa? Ini mukanya dulu nyewa PS nggak bayar nih gitu. Siapa gitu? Nah, lama kok bener liatin siapa ya.
Erik. Iya, ini si Erik. Cari tuh. Gue lihat di YouTube, terus ada di YouTube-nya beliau, Mualaf Channel. Gue search lah di IG-nya. Gue search Mualaf Channel. Bener. Dia ODM. Terus? Oh enggak, kan dia namanya Kang Erik ya. Dipanggilnya. Bukan gue nge-DM-nya apa? Kang Erik, Assalamualaikum. Terus? Akhirnya dia balas, gue minta WA dong, cerita ya udah ngobrol sama dia, lu gimana kok bisa masuk mualaf, lu gimana bisa masuk mualaf. Itu indah banget. Baru cerita sama-sama. Iya, baru masuk cerita. Islam gitu. Iya, aku mualaf loh. Ya kan, masya Allah ya, enggak dari suami aku bangun tidur pas lagi nonton beliau gitu. Ya indah banget Loh, aja. Jadi ketemu Kang Erik hari ini tuh sebelumnya udah pernah ketemu? Udah pernah. Oh, ketemu. Udah pernah ketemu. Setelah berapa tahun tuh? Berapa tahun ya, Rik? Lulus SMA kok. Lulus SMA. Berarti Oke. 2008. 2009 kok, Erik. 2009. Ya. 2009. Sekitar Oh, 15 tahunan 15 ya. tahun. 15 tahun baru ketemu sama beliau lagi. Ketemu udah sama-sama muslim ya, ya. alhamdulillah. Tahun malah terus. Oh iya, kita muslim. Iya, Cuma berapa bulan doang malah. mantan kafir. Iya, mantan